Tujuan vaksinasi adalah salah satunya untuk membentuk kekebalan individu yang akhirnya bisa terbentuk kekebalan secara kelompok. Ini merupakan salah satu sedikit kepuasan kami yang menjadi obat kami, kelelahan kami selama ini bekerja, kadang-kadang sudah lewat jam 2, kadang-kadang nyampe malam, kadang-kadang hari libur. Tapi alhamdulillah dengan itu kami sedikit merasa lega. Jadi apa yang dikerjakan lelah kami itu ada hasilnya. Kendala seperti itu tidak menjadi alasan menjadi kendala. Jadi Itu mundur. jadi motivasi buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini bahwa alhamdulillah dari mulai jam 9 pagi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, telah dilaksanakan vaksinasi pada khususnya untuk anak usia 6-12 tahun dilaksanakan di SD Mekarwangi 2. Nah, dengan yang alhamdulillah pelaksanaan tersebut kami sebagai tim dengan rekan-rekan tidak mendapatkan kendala yang sangat penting, dalam artian respon baik dari orang tua itu sendiri ini sangat mendukung untuk pelaksanaan program vaksinasi anak 8 sampai 12 tahun, 6 sampai 12 tahun. Nah, dan sebagian juga ada pelaksanaan untuk vaksinasi sisa yang belum tervaksin untuk dosis 1 untuk Warga umum, masyarakat umum, terus juga ada dosis 2 untuk masyarakat umum yang sasarannya untuk masyarakat umum kurang lebih 65, untuk sasaran anak usia 6-12 tahun 80, anak SD 81 kalau tidak salah, untuk TK 7 orang. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan tersebut kami dari tim termasuk lintas sektor juga ikut andil, kita bersama-sama untuk melaksanakan vaksinasi. Dan barangkali kami sebagai tim mengucapkan terima kasih juga kepada dukungan baik secara moral, material dari lingkungan, dari pihak sekolah itu sendiri yang sudah menyiapkan waktu dan tempat untuk masyarakat umum, dan pihak sekolah itu sangat mendukung untuk perjalanan proses pelaksanaan vaksinasi pada hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manfaat terkait pelaksanaan vaksinasi, kami melaksanakan vaksinasi dengan tujuan awal ya, kita berangkat supaya terbentuknya komunitas atau terbentuknya individu yang sehat. Intinya itu kita berangkat jadi supaya warga semua sehat gitu. Menghadapi situasi pandemi ini, kita salah satunya melaksanakan program untuk tingkatan pencapaian ini dengan adanya vaksinasi itu tadi diharapkan terbentuknya kekebalan tubuh untuk individunya, intinya itu untuk individunya, sehingga terbentuk pula kekebalan komunitasnya juga. Upaya atau misalkan dalam pelaksanaan capaian supaya dianggap sukses tidak terlepas dari dukungan semua sektor, dari sektor pemerintahan termasuk juga sektor kesehatan yang kita melaksanakan pemberian vaksinasi tersebut. Juga semua lini kita berperan, kita bersatu padu, kita harus bersatu padu untuk tercapainya. Jadi tidak bisa salah satu pihak bekerja sendiri, tidak akan tercapai. Dari unsur pemerintahan, unsur agama jelas berpengaruh besar. Jadi untuk strateginya mungkin
yang lebih bisa mensukseskan, intinya kerjasama yang solid di semua lininya itu. Nah, mungkin bisa ada beberapa tipsnya, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Ridwan untuk strategi yang lebih spesifiknya bisa. Terima kasih. Barangkali saya menambahkan apa yang dikatakan ini, barangkali yang lebih khusus. Bagaimana strategi agar target vaksinasi khususnya Desa Mekarwangi pada umumnya mah tingkat nasional kita capai, karena itu mendukung itu sesuai dengan instruksi Presiden. Nah, strategi yang telah kami laksanakan bersama tim semuanya, yang pertama kita adalah mengadakan dulu koordinasi. Langkah pertama itu koordinasi dengan lintas sektor dengan pihak Muspika. Nah, setelah itu telah ada kesepakatan, kita baru menggarap ke sasaran. Nah, langkah tersebut yang pertama yang disampaikan adalah mengedukasi, memberikan pendidikan, memberikan penyuluhan. Apa manfaat vaksin, bagaimana ketika vaksinasi itu telah dilaksanakan, yang dengan tujuan tadi, dengan sasaran mereka mengerti tujuan vaksinasi adalah salah satunya untuk membentuk kekebalan individu yang akhirnya bisa terbentuk kekebalan secara kelompok. Nah, itu barangkali. Nah, yang selanjutnya yang berikutnya, kita mendekatkan layanan, mendekatkan lokasi vaksinasi kepada masyarakat itu sendiri. Itu barangkali. Kemudian ketika itu dilaksanakan masih juga capaian belum bisa tercapai, terutama untuk sasaran lansia, kita dilakukan door to door. Itu dalam arti itu strategi yang kita laksanakan sampai saat ini. Nah, untuk bagaimana strategi mereka ada yang penolakan dan lain sebagainya, itu dengan berbagai isu yang ada, itu adalah kewajiban kita bersama untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pengetahuan mereka agar mereka mengerti sebetulnya apa yang dimaksud dengan perlunya untuk vaksinasi. Nah, itu barangkali strategi kami dengan lintas sektor bersama-sama turun ke lapangan. Yang penting kita mendekatkan sedekat mungkin mereka itu, mempermudah akses, mendekatkan akses kepada tempat sasaran, ke tempat layanan. Itu barangkali yang kami laksanakan sampai saat ini, dan alhamdulillah sudah diketahui bersama capaian vaksinasi di Desa Mekarwangi sudah lebih dari 90% untuk dosis 1. Yang jadi kendala itu banyak, dari beberapa hal yang jadi kendala. Yang pertama yang tadi, faktor pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi, pentingnya vaksinasi, fungsinya vaksinasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menutup mata dan kita ketahui bersama seperti apa situasi atau bahasa letak geografis Desa Mekarwangi itu daerah pegunungan, Pak. Terjal dengan kondisi sarana prasarana, terutama akses jalan, kita tidak menutup mata seperti inilah adanya. Itu akan menjadi kendala kami untuk mencapai titik lokasi tempat vaksinasi. Ya, barangkali yang selanjutnya juga karena memang sarana kami yang ada di pemerintah tidak mencukupi, ya akhirnya kami juga datang ke tempat vaksinasi kebanyakan memakai kendaraan pribadi. Itu kan itu tidak menutup mata. Ini barangkali salah satu atau beberapa hal yang jadi kendala di lapangan untuk penolakan, untuk akses gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama dari semua lini, dari semua unsur warga, dari Karang Taruna, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kita kerjasama. Alhamdulillah bisa dicapai. Apa yang diharapkan sampai saat ini kita bisa capai. Barangkali ini merupakan salah satu sedikit kepuasan kami
yang menjadi obat kami, kelelahan kami selama ini bekerja, kadang-kadang sudah lewat jam 2, kadang-kadang nyampe malam, kadang-kadang hari libur. Tapi alhamdulillah dengan itu kami sedikit merasa lega. Jadi apa yang dikerjakan lelah kami itu ada hasilnya. Itu barangkali yang kami bisa sampaikan untuk sementara. Untuk kendala hampir sama, karena pertama dari aksesnya, ya tadi sudah dijelaskan. Terus juga untuk dari pengetahuannya. Tapi buat kami kendala seperti itu tidak menjadi alasan menjadi kendala. Jadi Itu jadi motivasi buat kami, gitu. Karena kami lihat juga dari beberapa unsur, pihak pemerintahan bersemangat, kami pun juga ikut bersemangat, gitu. Tidak menjadi kendala, dirasa tidak menjadi kendala buat kami, walaupun itu salah satu kendala, tapi tidak menjadi alasan hambatan untuk kami mundur, seperti itu. Dan tadi juga disampaikan, ada kepuasan buat kami walaupun kami, menurut bahasa kasarnya, kita sampai berdarah-darah sekalipun, dengan hasil seperti ini kami ada kepuasan menjadi obat buat kami atas lelah tersebut. Jadi alhamdulillah kendala seperti itu dengan hasil seperti ini tidak menjadi kendala yang berarti buat kami. Untuk stok vaksin, sejauh ini informasi yang kami terima, alhamdulillah tersedia cukup untuk stok vaksin. Jadi untuk pelaksanaan insya Allah tersedia. Instruksi yang kami terima sampai saat ini yaitu untuk pemberian jenis dan dosis vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, kami berikan jenis vaksin Sinovac atau CoronaVac, gitu. Dengan rentang jeda pemberian dari dosis pertama ke kedua itu biasanya sekitar 1 bulanan lah, tidak jauh ya, tidak, minimal 1 bulanan. Untuk usia remaja dari 12 sampai 17 juga kami masih berikan dosis vaksinasi Sinovac, CoronaVac, gitu, untuk remaja, terus juga ibu hamil, terus beberapa lansia juga diberikan, jenis vaksin Sinovac, CoronaVac. Dan untuk masyarakat umum dewasa, gitu, kami berikan, ada beberapa yang kami berikan pakai AstraZeneca, pakai Pfizer, gitu. Pfizer kita yang kami berikan. Untuk pesannya, kepada warga masyarakat diharapkan jangan takut divaksin, karena itu demi kebaikan kita juga. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga Anda dengan divaksin. Jadi tujuan divaksin itu untuk terbentuknya kekebalan tubuh, untuk terbentuk kekebalan tubuh supaya tercipta individu yang sehat, gitu. Jadi jangan sampai takut divaksin. Seandainya pun masih merasa ragu atau misalkan ada beberapa informasi yang diterima masih simpang siur, alangkah bijak, alangkah baiknya tanyakan langsung, konfirmasi langsung. Kami dengan senang hati terbuka memberikan informasi, mengedukasi, supaya tidak terjadi salah persepsi, salah pemahaman terkait vaksinasi tersebut, gitu. Jadi intinya dari saya, jangan takut divaksin. Kalau misalkan sayang diri, sayang keluarga, ayo ikut divaksin. Seperti itu kalau saya. Mungkin bisa ditambahkan. Barangkali untuk penambahan bagaimana motivasi keluarga, bahwa apa yang disampaikan tadi betul. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi lingkungan kita bersama, dengan datang dulu ke tempat vaksinasi. Karena kenapa? Di tempat layanan vaksinasi itu ada meja screening. Nah, untuk di mana bapak-bapak, ibu-ibu ada hal yang kurang mengerti,
kurang yakin tentang pentingnya vaksinasi, fungsinya vaksinasi, di situ akan dijelaskan. Di situ kondisi ibu-ibu, bapak-bapak itu akan diperiksa dengan berbagai pertanyaan. Nah, ibu-ibu jangan takut. Kami dari pihak pelaksanaan vaksinasi tidak memaksakan ketika tidak memenuhi syarat di meja screening. Itu salah satu pesan kami. Datang dulu, ayo kita datang dulu ke tempat vaksinasi. Nanti yang menentukan bahwa ibu layak atau tidak layak untuk divaksin setelah dilakukan screening atau pemeriksaan kesehatan kondisi ibu, bapak-bapak. Itu barangkali sebagai ajakan motivasi kami kepada warga. Nah, barangkali apa kesan kami dengan adanya program ini, kami juga banyak mengenal daerah lebih jauh, mengenal budaya masyarakat lebih jauh, dan merasakan enaknya kerja sama dengan sektor yang lain, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada. Itu barangkali kesan kami. Bahkan selama ini kadang-kadang ketika kita melihat satu program, kerjasama tersebut tidak terjalin dengan solid, tapi dengan adanya program ini kami merasakan itu solidaritas kami dengan lintas-lintas sesuai. Ibu bapak, barangkali itu yang kami sampaikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami berdua. Mohon maaf apabila memang ada baik secara program, secara kebijakan ada yang kurang berkenan, atau kalau secara bahasa kurang enak didengar, bisa menyinggung perasaan itu. Kami sebagai tim tidak bertujuan untuk itu, tapi kami bertujuan itikat baik untuk mensukseskan program vaksinasi COVID ini agar kita bersama bisa hidup layaknya seperti kehidupan normal lagi, barangkali itu. Dan barangkali sebagai akhir kami juga dari pihak kami minta doanya dalam pelaksanaan program kami, diminta kelancaran juga kesehatan. Kami sebagai petugas yang memang Bapak juga sudah tahu seperti apa bekerjanya, tidak kenal hujan dan lain sebagainya, agar kami bisa sehat, bisa melaksanakan program ini sampai akhir tujuan apa yang dicapai oleh tujuan kita bersama. Barangkali mohon maaf atas segala kekurangan kami, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita bersama apa yang akan kita sampaikan. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.